Oke, kita hari ini akan melanjutkan hari hakim-hakim, membahas tentang Samson ya, Simpson ya. Oke, kita udah tahu kisah ini, kita tahu hakim ini begitu ya, dan di 2 minggu yang lalu kita sudah bahas sedikit begitu ya tentang Simpson ini, dan hari ini kita mau berbicara tentang kekuatan tanpa ketaatan begitu ya saudara ya. Kekuatan tanpa ketaatan ini seperti apa? Setiap kita pasti punya kelebihan-kelebihan, kita punya kemampuan, kita punya talenta yang Tuhan berikan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tidak taat? Ya, seringkali saat kita mempunyai kelebihan, saat kita mempunyai kemampuan, kita menggunakan dengan ya semau kita. Tanpa kita memikirkan sebenarnya kenapa sih Tuhan berikan ini sama kita? Kenapa sih Tuhan berikan talenta ini sama kita? Saudara, setiap saudara tahu nggak talentanya apa? Kelebihannya apa? Saudara tahu nggak? Tahu? Nggak tahu? Nggak tahu ya? Siapa yang tahu? Kelebihannya apa? Hah? Tahu ya, boleh, boleh. Orang Indonesia tuh kadang-kadang ya, misalnya ditanya sesuatu yang baik gitu ya, malu mengakui. Kenapa? Nanti saya dibilang sombong. Nanti saya malah, itu ya orang Indonesia tuh biasanya begitu kan ya. Masa sih dia begitu? Masa kok begitu ya? Ya tapi ya jangan melihat diri inilah ya, minder ya, jangan minder ya. Setiap kita punya kelebihan, amin. Amin enggak? Enggak ya, amin ya. Setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya talenta, Tuhan sudah berikan sama kita. Nah, yang perlu kita lakukan adalah bertanya kenapa Tuhan berikan itu dan apa yang perlu kita lakukan. Jangan sampai seperti Samson ini ya, Simpson ini, di mana dia punya kemampuan, tetapi dia tidak punya ketaatan. Dia sadar bahwa dia punya kelebihan, tetapi dia gunakan dengan cara yang salah. Nah, saudara, kembali yang waktu pertama saya sampaikan bahwa kitab Hakim-Hakim itu adalah kitab yang terburuk karena di dalamnya banyak sekali kekerasan gitu ya, kejahatan yang mengerikan. Dan kita tahu ya perputarannya di mana di situ ada kompromi dengan dosa dan akhirnya sama seperti bangsa Kanaan begitu ya, di mana dia berdosa lalu menyadari keberdosaannya, Tuhan hukum, menyadari keberdosaannya, lalu datang kepada Tuhan, mohon ampun, pertolongan, lalu Tuhan kirimkan penyelamat, lalu Tuhan selamatkan. Dan ini berulang terus dan kita akan melihat hakim yang terakhir ini. Ya, saudara, Samson adalah hakim terakhir, dia kuat secara fisik. Ya, namun dia lemah secara rohani. Dia punya kekuatan fisik itu. Dia bisa melakukan banyak hal berhubungan dengan fisik dengan luar biasa lebih daripada yang lain, tetapi dia lemah secara rohani. Nah, saudara, Samson itu adalah satu-satunya hakim yang tidak pernah memimpin pasukan. Begitu ya. Saudara perhatikan ya, hakim-hakim yang lain itu ada memimpin. Tetapi Samson ini enggak. Dia satu-satunya hakim yang enggak mimpin. Dan juga enggak mengajak Israel bertobat. Saudara, kalau saudara baca ya, kisah dari Simpson ini, maka enggak ada tuh ngajak ayo bertobat. Ayo kita jangan mengikuti berhala, ayo kita berdoa datang kepada Tuhan kembali, enggak ada. Jadi dia ini one man show. Ya, Bapak sendiri. Udah pokoknya saya sendiri. Saya mau begini ya saya sendiri. Apa musuh? Oke, saya kalahkan sendiri. Gak perlu yang lain, saya sendiri cukup. Begitu ya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, berbeda dengan hakim-hakim yang lain di mana mereka menyerukan pertobatan dan memimpin orang Israel untuk melawan bangsa yang saat itu sedang menindas mereka. Begitu kan ya. Kan Tuhan, kembali ke yang pertama, tujuan Tuhan memanggil hakim untuk apa? Untuk apa? Membebaskan bangsa Israel, umat dari penjajahan. Selain itu adalah ya menolong bangsa Israel untuk bisa kembali berjalan di jalan yang benar. Seperti itu. Tetapi ini tidak ada nih di dalam diri Simpson ini.
begitu ya. Nggak ada sama sekali. Ya, semuanya sendiri. Nah, sekarang kita mau lihat sama-sama, kita buka dari Hakim-Hakim 16. Kita akan melihat, ini kan perikopnya dibagi menjadi 3 ya, menjadi 3 perikop. Saya tidak tuliskan di depan, gitu ya, karena ini panjang. Nah, kita pertama akan melihat dulu Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Saudara, kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Saya akan bacakan ketiga ayat ini ya. Saya akan bacakan ketiga ayat ini, Saudara. Ketika Simson pergi ke Gaza, di sana ia melihat seorang wanita pelacur lalu menghampirinya. Orang Gaza diberitahu, Simson telah datang ke sini. Lalu mereka melakukan pengepungan dan penghadangan terhadap dia semalaman di pintu gerbang kota. Semalaman itu mereka berdiam diri karena pikirnya menjelang fajar kita akan membunuh dia. Tetapi Simson tidur hanya sampai tengah malam. Ia bangun pada tengah malam, lalu ia memegang kedua daun pintu gerbang kota itu dan kedua tiang pintunya. Ia mencabut semuanya beserta palangnya dan meletakkannya di atas kedua bahunya. Lalu semua itu diangkatnya ke puncak gunung yang berhadapan dengan Hebron. Nah, saudara, kita akan perhatikan dulu Hakim-Hakim yang 3 ayat ini. Saudara, kira-kira dari yang tadi kita baca, kalau saudara perhatikan, apa saja sih yang Simson lakukan di Gaza? Apa saja yang Simson lakukan? Apa? Mengangkat. Apa? Menghadang gerbang kota. Ini mengangkat ya. Oke, apalagi yang Simson lakukan? Kenapa? Menghampiri pelacur. Ya, wanita pelacur. Oke, apalagi yang Simson lakukan? Tidak berbuat apa-apa. Oke, ada lagi? Kenapa? Membawa pintu gerbang kota, begitu dibawa ya. Nah, saudara, ada lagi yang mau jawab? Tidur ya tidur gitu ya, tidur. Oke. Saudara, nah di sini kita melihat ada sebuah pola yang berulang ya dari yang Simson lakukan. Apa itu? Dari ayat yang pertama. Ini sama seperti di pasal 14, saudara. Apa yang sama dari pasal 14? Coba kita mundur. Mata keranjang, ya, mata keranjang, begitu ya. Nah, saudara, kalau kita lihat di pasal 14 ayat pertama dikatakan Simson turun ke Timna dan ia melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Nah, saudara, ini berulang nih ya. Tadi betul ya, Simson mata keranjang begitu ya. Kenapa ya disebutnya mata keranjang? Apa? Ya, lalu tuh ada yang bilang, kenapa sih mata keranjang, kok mata keranjang gitu? Habis ngelihat keranjang begitu ya, gitu ya. Makanya disebut mata keranjang begitu ya. Nggak tahu ya benar atau enggak. Tapi ini berulang ya, Simson melihat perempuan asing. Ya, di dalam pasal 14, di pasal 16 sama. Begitu dia lihat, dia langsung hampirin, dia ajak tidur. Nah, ini sesuatu yang berulang nih ya dalam diri Simson dan juga nanti di ayat keempat juga kembali terjadi. Jadi ini sesuatu yang berulang. Lalu di sini Simson itu pergi ke Gaza, begitu ya, ibu kota musuh, gitu. Ibu kota musuh tidur dengan perempuan dan pamer kekuatan. Ini yang Simson lakukan berulang-ulang. Ya, dia itu paling suka pamer kekuatan. Saudara-saudara, nanti kita akan lihat ada beberapa kali di mana Simson itu selalu pamer kekuatannya dia. Tanpa ada perintah dari Tuhan, tanpa ada arahan dari Tuhan, dia pamer kekuatannya. Dan ketiga, saudara, di sini ada sebuah pola, maksudnya biasanya kalau ini bilangnya motif, sesuatu yang berulang. Ya, sesuatu yang berulang. Di sini
Ada pola atau motif malam. Malam yang dimaksud di sini, saudara, bukan malam hanya sekedar waktu, tetapi malam di sini sebagai simbol kegelapan rohani. Gitu ya. Dalam banyak bagian Alkitab, malam itu sering kali mewakili ketidaksadaran rohani, kegelapan moral, dan bahaya tersembunyi. Dalam case-nya si Simpson ini, gitu ya, dalam case-nya Simpson, di sini ia pergi ke tempat musuh, begitu ya, pergi ke tempat musuh dan bukan untuk menjalankan tugas dari Tuhan. Nggak ada di sini perintah Tuhan, nggak ada. Tapi Simpson pergi ke sana untuk apa? Cuman senang-senang jalan-jalan memuaskan hasrat pribadinya. Ya, ia tidak sadar akan bahaya nyata, yaitu musuh yang mengepung, lalu juga tidak sadar akan bahaya secara rohani. Artinya apa? Simpson ini nyaman, ya. Dia nyaman dengan keadaannya, dengan ketidaktahuannya, ketidakpekaannya. Dia merasa aman dalam keadaan yang seperti itu. Padahal sebenarnya dia bahaya nih. Dia nggak peka sama Tuhan. Tuhan maunya seperti apa. Pokoknya dia selalu melakukan apa yang dia inginkan. Nah, ini yang jadi masalah begitu ya. Saudara, selanjutnya di sini ada gerbang kota. Gerbang kota itu maksudnya adalah begini. Simpson di sini kan mencabut gitu ya, semua palangnya. Ini lagi show off, lagi pamer kekuatannya. Saudara, berapa kali Simpson menunjukkan kekuatannya? Dari Hakim-Hakim 14 sampai Hakim-Hakim 16 ini setidaknya dicatat ada 4 kali. Hakim-Hakim 14 ayat 6. Di sana Simpson itu membunuh singa. Kenapa dia bunuh singa? Menyelamatkan dirinya. Lalu Hakim-Hakim 15 ayat 4 sampai 5. Di situ Simpson menghancurkan gandum orang-orang Filistin. Kenapa? Balas dendam pribadi. Lalu Hakim-Hakim 15 ayat 14 sampai 16. Di sana Simpson membunuh 1.000 orang dengan rahang keledai, begitu ya. Kenapa? Ya ini cuman musuhnya dia saja ya. Musuh pribadi dia. Pokoknya semuanya urusan pribadi. Dan yang terakhir, mencabut gerbang kota. Lolos dari bahaya akibat dosanya sendiri. Jadi di sini kita melihat bahwa Simpson itu pamer kekuatan dia. Saya punya kekuatan loh. Ya, saya bisa melakukan ini dan itu. Saudara, yang Simpson lakukan ini bukan sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan nggak nyuruh dia melakukan itu. Dan apa yang dia lakukan, yang Simpson lakukan itu nggak ada efek rohaninya. Nggak ada dampak positifnya. Atau ini bukan strategi penyelamatan bangsa. Siapa yang diselamatkan di sini? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Jadi kita melihat di sini ya saudara, kekuatan yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Keinginan, kesenangan diri sendiri. Bukan apa yang Tuhan inginkan atau apa yang Tuhan mau. Ya, jadi ini yang jadi masalah begitu ya. Jadi malam dan gerbang kota ini sesuatu yang berulang dalam ini ya, simbol ya, bukan malam maksudnya hanya gelap malam saja. Gerbang kota ini bukan hanya sekedar gerbang kota emang berapa kali Simpson ya, cuma sekali ini doang, tetapi menunjukkan bahwa dia pamer kekuatan begitu ya. Dia pamer kekuatan, dia tidak bergantung sama Tuhan, dia bergantung sama kekuatan dirinya sendiri. Nah saudara, ini yang kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lanjut ke Hakim-Hakim 16 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-21, saudara. Nah kalau ini saudara pasti tahu ya kisahnya ya. Kita dari sekolah minggu sudah dengar cerita ini, kita ada filmnya, nonton, biasanya ini nih yang paling sering gitu ya, muncul ceritanya. Lalu juga ada permainannya, tahu permainannya enggak? Simpson Delila. Nggak tahu ya, kita perlu main ya, sweet-sweetan sebenarnya ya, sweet-sweetan ya. Simpson menang melawan singa menang melawan Delila menang melawan Simpson. Itu main sweet-sweetan ya. Kapan-kapan mungkin kita main begitu ya, Simpson Delila ya. Nah saudara,
Jadi kita nggak perlu baca semuanya, begitu ya. Saya akan bacakan di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-5. Sesudah itu Simson jatuh cinta kepada seorang perempuan di Wadi Sorek yang namanya Delila. Lalu raja-raja kota Filistin datang kepada perempuan itu dan berkata, "Rayulah dia dan selidikilah mengapa kekuatannya demikian besar dan bagaimana kami dapat menundukkannya serta mengikatnya untuk menaklukkannya. Kami masing-masing akan memberikan 1.100 keping uang perak kepadamu." Jadi di sini ada kesepakatan antara raja-raja orang Filistin dengan Delila, di mana Simson jatuh cinta dengan Delila. Ya, saudara. Nah, di sini cerita tentang Delila dan pengkhianatannya, begitu ya. Wah, ini kalau udah ngomongin cinta itu biasanya semua dikorbankan, begitu ya. Nah, saudara, kita melihat di sini Delila itu bukan istri, ya, bukan istri dari Simson, tetapi wanita ketiga dari daerah musuh. Yang tadi kita sudah temukan dari Hakim-Hakim 14, lalu tadi ayat yang pertama, lalu di sini. Jadi ini adalah wanita ketiga dari Simson yang Simson hampiri. Tetapi di sini dikatakan dia jatuh cinta, begitu ya, dari daerah musuh. Lalu di sini ada pola yang berulang kembali 3 kali berbohong, begitu ya, si Simson, dan 1 kali pada akhirnya jujur. Saudara, nih saya mau nanya nih yang sama yang saudara ya, baik yang pria maupun yang wanita. Saya mau nanya, kalau misalnya seseorang yang dekat sama kita, lalu melakukan seperti Delila lakukan, nanya misalnya, nanya suatu rahasia sama saudara yang selama ini saudara simpen. Lalu saudara ternyata misalnya ya orang yang dekat ini atau mungkin pasangan kita ya, nanya, PIN ATM kamu berapa sih? Gitu ya, misalnya nanya begitu ya, nanya PIN ATM atau kartu kredit kamu. Lalu kita kasih tahu tapi bohong, saudara bohong. Ternyata ada notif nih di handphone, ada yang berusaha menggunakan ATM atau kartu kredit saudara. Saudara curiga nggak? Curiga ya? Terus orang ini naik lagi, bilang lagi, kok kamu bohong sih? Kok kamu nggak jujur? Terus dia naik lagi, lalu kita bohong lagi. Ada notif lagi, ada yang mencoba lagi. Saudara, apakah selanjutnya nanti akan memberitahu yang benarnya? Orang ini nggak ngomong sama kita nih, nggak ngomong, saya mau pakai kartu kamu. Ada yang mencoba begitu kan ya? Kan udah pasti ini dia nih, jangan-jangan mencoba, orang baru nanya begitu ya. Saudara akan nanya nggak sama orang itu, kamu kenapa sih? Kamu yang coba-coba nih ya, kamu ya, kenapa sih kamu coba-coba begitu? Saudara akan tanya begitu nggak kira-kira? Iya ya, nggak mungkin diem aja ya, nggak mungkin diem aja ya. Apalagi sampai seperti Simson terakhir akhirnya jujur. Saudara, tapi kita lihat apa yang Simson lakukan, dia nggak nanya kan gitu ya, sama si Delila ya, nggak nanya. Ini kok aneh ya, habis bohong, ada orang yang mau nangkep. Kan gitu kan ya, habis dia bohong, ada orang yang datang nih pasukan. Bisa sampai 3 kali, lalu keempat kalinya dia jujur lagi. Potong, wah. Saudara, ini apa ya, ini bisa dibilang sepertinya ini sebuah ironi begitu ya. Aduh kok kayaknya bodoh bener gitu ya. Ini kamu sebagai pria nih kok sepertinya bodoh banget gitu. Saya nggak tahu sih apakah memang mungkin ada yang pengalaman seperti ini. Ada ya. Saudara, tapi Simson ini sepertinya sudah terikat begitu ya. Sudah terikat oleh dosa sebelum akhirnya terikat secara fisik. Ya, 3 kali. Saudara, kekuatan dari Simson itu letaknya di mana sih? Letaknya di mana? Letaknya di rambutnya
atau letaknya sebenarnya ya di itu ketaatannya kepada Tuhan, nazarnya itu. Nazarnya itu ya, bukan pada rambutnya kan sebenarnya. Saudara. Ya. Tetapi rambut itu sebagai tanda perjanjian. Begitu ya, nazar ya. Jadi ya walaupun dibilang kekuatannya pada rambut, tapi sebenarnya bukan masalah rambutnya. Ini adalah masalah perjanjiannya. Nazarnya tidak boleh dipotong. Begitu ya. Tapi kemudian ternyata dipotong. Kekuatannya hilang bukan masalah rambutnya dipotong. Tapi karena memang, saudara kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-20, dikatakan apa? Di sini di ayat 20 ya, lalu perempuan itu berseru, orang Filistin menyergap engkau Simson, ia pun terjaga dari tidurnya, pikirnya, seperti yang sudah-sudah, aku akan luput dan meronta lepas. Namun ia tidak sadar bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Kalau di sini tulisnya, ia tidak tahu bahwa Tuhan telah meninggalkannya. Jadi Simson gak sadar selama ini. Simson benar-benar gak menyadari bahwa ada Tuhan yang bersama dengan dia. Dan dia gak sadar bahwa Tuhan sudah pergi. Makanya dia hidup, ya udah seenaknya aja. Dia tahu, oh ya Tuhan akan tolong. Ya saya akan lepas seperti biasa, saya punya kekuatan, saya punya power, saya bisa melakukannya sendiri, saya nggak butuh siapa-siapa, saya nggak butuh siapapun. Begitu ya. Tapi di momen ini, karena digunting, ya, yang seharusnya dalam perjanjiannya itu tidak boleh digunting. Ya Tuhan meninggalkan. Saudara, Simson itu sebagai anak Nazar kan ya, itu seharusnya dipanggil untuk hidup suci seumur hidupnya. Yaitu apa? Di mana salah satunya dia tidak boleh minum anggur, begitu ya, rambutnya tidak boleh digunting, tidak boleh bersentuhan dengan mayat. Tapi kalau kita lihat dalam perjalanan hidupnya Simson ini sudah melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan seharusnya. Yang pertama, dia menyentuh mayat. Itu udah salah tuh. Tapi kekuatannya masih ada. Yang kedua, dia minum anggur. Itu seharusnya nggak boleh. Dan yang terakhir, dia potong rambutnya. Walaupun bukan dia yang motong gitu, dipotong. Tapi ya akhirnya dikatakan Tuhan telah meninggalkannya. Kekuatannya hilang. Nah, saudara, di sini kita melihat bahwa ya Simson merasa ya saya akan baik-baik saja. Karena selama ini baik-baik saja. Dia nggak sadar kalau dia sudah tidak lagi ada di dalam perlindungan Tuhan. Akhirnya kita tahu cerita ini bahwa orang Filistin menangkapnya, mencukil kedua matanya, dan mereka membawanya dan jadi budak begitu ya. Dia dirantai, lalu diperbudak ya untuk menggiling di penjara. Ya, saudara, ini yang terjadi dengan Simson. Ya, karena dia tidak sadar bahwa dia sudah jatuh dalam dosa, jatuh dalam dosa terus. Dan akhirnya dia benar-benar terikat oleh dosa itu dan juga dia terikat secara fisik. Nah, saudara, tetapi kita melihat bersyukur kisah ini nggak berhenti hanya di sini ya, sampai ayat 22. Tapi ada kelanjutannya ayat 23 sampai ayat 31. Dan di ayat 22 itu terakhir dari Simson dan Delila itu dikatakan, tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Nah, saudara, di sini kenapa ini dimunculkan? Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan itu pada akhirnya tidak benar-benar meninggalkan. Begitu, ada anugerah Tuhan bagi Simson. Di mana kita tahu endingnya nanti ya, kita tahu endingnya. Di sini ada kebangkitan dan anugerah dan doa sejati dari Simson. Nah, saudara, kalau kita melihat hidup Simson dari sebelum-sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, sama hidup Simson di perikop terakhir kematian Simson ini, saudara, apa yang beda? Apa yang beda dari Simson? Saudara,
Yang berbeda adalah Simson itu kalau tadinya hanya bergantung pada dirinya, sekarang dia bergantung kepada Tuhan. Kalau tadinya dia melakukan apa yang benar-benar dia mau inginkan, dia nggak peduli dengan apa yang Tuhan mau, dia nggak peduli dengan keselamatan orang Israel, dia nggak peduli deh. Tapi di akhir hidupnya dia tidak seperti itu lagi. Nah saudara, dikatakan tadi ya rambutnya mulai tumbuh kembali, tanda anugerah Tuhan perlahan kembali. Masih ada anugerah Tuhan. Masih ada anugerah Tuhan. Di ayat yang ke-28, di sini Simson berseru ya. Lalu berserulah Simson kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, ingatlah aku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan saja ku balas kedua mataku itu terhadap orang Filistin." Di sini ada pengakuan kebergantungan. Gitu ya. Dia sadar bahwa kekuatannya itu dari Tuhan dan dia minta sama Tuhan itu. Ya Tuhan, sekali ini saja. Sekali ini saja. Gitu ya. Berikan kekuatan kepadaku. Ya. Yang ketiga itu momen puncaknya adalah kematian membawa kemenangan di dalam ayat 30. Saudara, Tuhan memakai kelemahan untuk memuliakan dirinya, yaitu di sini. Simson dalam kondisi yang benar-benar lemah saat itu, ya dia kan dibilang dalam tanda kutip seperti jadi badut ya, buat show pertunjukan dari orang-orang penting yang Filistin diketawain dan lain-lain. Dan di sana, di momen ini waktu Simson itu memeluk kedua tiang itu, dia memeluk kedua tiang dan menghancurkan itu, semua mati kan ya. Dan di sini sebenarnya Dagon itu adalah Allah dari orang Filistin, itu dipermalukan di tempat paling kudusnya mereka. Ini menunjukkan apa? Bahwa Allah Israel itu, Allah kita itu jauh lebih besar, jauh lebih berkuasa daripada dewa-dewa orang Filistin. Ya, ini menunjukkan seperti itu. Sebelumnya Simson itu arogan, sembrono, tetapi di momen ini dia berserah dan berdoa. Kematian Simson itu juga, saudara, merupakan bayang-bayang dari pengorbanan Tuhan Yesus. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Mati untuk mengalahkan musuh dengan tangan terbentang sendirian dalam penghinaan. Dan ini adalah untuk menggenapi tujuan ilahi. Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk mengalahkan musuh, mengalahkan kuasa maut si iblis itu ya, dengan tangan yang terbentang untuk menyelamatkan setiap kita. Saudara, di sini tadi yang saya bilang motif itu yang sesuatu yang berulang tadi malam ya, kita sudah bilang menekankan bahwa Simson itu hidup dalam kegelapan moral dan rohani. Lalu di sini ada mengikat ya, Delila mencoba mengikat Simson berulang kali. Ini simbol dari ketidakpekaan rohani dan perbudakan dosa yang nyata sebelum penawanan fisik, berulang terus. Saudara, kita jangan sampai seperti ini ya, kita jatuh dalam dosa yang terus berulang begitu ya. Dan kita menganggap, ya nanti Tuhan akan ampuni saya. Ya Tuhan akan ampuni saya, Tuhan akan ampuni saya, Tuhan akan ampuni saya. Pada saat satu titik kita nggak sadar sebenarnya dari awal Tuhan nggak ada sama kita nih. Ya karena kita ada terus di dalam dosa. Ya saudara, kita merasa Tuhan akan ampuni, Tuhan akan. Simson kan berpikir apa? Ya nanti saya juga lepas lagi, saya juga nanti lepas lagi, saya juga nanti lepas lagi. Akhirnya dia nggak bisa lepas lagi. Dan ya Tuhan meninggalkan. Saudara, tadi rambut ya lahir, simbol hubungan perjanjian dengan Tuhan. Bukan sumber kekuatan ajaib, sumbernya bukan pada rambutnya ya saudara ya. Ini sebagai tanda gerbang kota yang tadi ya, simbol kekuatan fisik tanpa arah rohani dan ketaatan. Gak ada Tuhan, gak ada suruh begitu ya, hancurin dan lain sebagainya. Pilar kuil yang terakhir tadi ya, Simson memeluk pilar di akhir hidupnya, simbol kekuatan sejati yang kembali ketika dia berserah kepada Tuhan. Dan di momen terakhir itu dikatakan apa? Yang dibunuh Simson jauh lebih banyak daripada yang sebelum-sebelumnya, semasa dia hidup. Saudara, ada 4 pembelajaran dari pasal 16 ini. Yang pertama, Tuhan tidak otomatis menyertai
kekuatan seseorang tanpa ketaatan dan relasi. Ya, bukan berarti karena kita ini di awal Tuhan bilang akan menyertai, akan memberikan kita kekuatan, maka Tuhan akan terus. Loh, kalau kita nggak taat, kita nggak berelasi dengan Tuhan dengan baik, bagaimana bisa? Gitu ya. Saya tadi ada lihat video begitu ya. Ada video kartun lucu-lucuan begitu ya. Dia bilang dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong jaga saya, Tuhan tolong sertai saya ya. Selama ini dia dijagain Tuhan, dia disertai Tuhan. Lalu akhirnya dia naik motor, dia bilang, jalanan kosong, jalanan sepi ya. Wah kayaknya saya bisa ngebut nih, dia ngebut, terus kecelakaan jatuh, breng, mati. Lalu dia tanya sama Tuhan, Tuhan kok Tuhan gak jaga saya sih? Selama ini Tuhan jaga, kenapa hari ini Tuhan gak jaga? Kenapa saudara? Apakah Tuhan gak jaga? Kalau ini lucu-lucuannya adalah, lalu ada malaikat datang ceritanya. Lalu malaikatnya, Tuhan bilang, ini malaikat penjaga kamu. Terus dia tanya, malaikat, kenapa kamu gak jaga saya? Selama ini kamu jaga saya, kenapa hari ini gak jaga saya? Kamu ini bodoh, kamu jaga saya, bilangnya begitu ya. Terus malaikatnya bilang, saya dikasih limit kecepatan 60 km per jam. Kamu naik motor 120 km per jam, bagaimana saya bisa ngejar kamu? Ya mati kamu, dibilang begitu ya. Ini cuma lucu-lucuan. Tapi apa yang saya mau sampaikan begini ya. Tanpa ketaatan, bagaimana bisa? Begitu ya. Di sini Simpson nggak taat ya. Nggak taat, dia nggak taat. Bagaimana mungkin sampai pada akhirnya Tuhan bisa terus jaga, nggak taat. Saudara, misalnya seperti kita, Tuhan udah kasih firman sama kita. Tuhan sudah kasih tahu apa yang harus kita lakukan. Misalnya kita bekerja, kita berelasi, ayo mengasihi suami istri, keluarga. Ayo kita saling mengasihi, kita menghormati, kita menghargai. Tapi kita nggak taat. Bagaimana keluarga kita bisa baik? Nggak bisa, karena tidak ada ketaatan. Saudara. Yang kedua, anugerah Allah tetap bisa bekerja meskipun manusia telah gagal total. Tetapi kita bersyukur, anugerah Tuhan itu masih ada. Kita lihat di Simpson di akhir hidupnya, anugerah Tuhan masih ada. Ya, dengan tadi ya, rambut kepalanya mulai tumbuh lagi sejak dicukur. Lalu selanjutnya kita melihat di momen terakhir hidupnya, Tuhan berikan kekuatan itu sekali lagi. Tuhan berikan. Tidak ada kekuatan rohani tanpa kedekatan dengan Allah. Kita perlu berelasi. Saudara, Simpson gak sadar Tuhan meninggalkan. Kenapa? Karena dia tidak dekat sama Tuhan. Saudara, kalau saudara dekat ya sama seseorang, misalnya saya sama istri, saudara saya akan bisa tahu kalau dia itu lagi marah sama saya, lagi kesel sama saya, walaupun dia gak ngomong. Saya tahu. Begitu ya, dia gak ngomong, dia gak cerita, saya lagi kesel sama kamu. Enggak. Tapi saya tahu, walaupun dia biasa-biasa saja, tapi saya tahu. Kenapa? Karena dekat. Saudara, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, maka kita nggak akan tahu gitu ya. Kita nggak akan tahu Tuhan itu seperti apa. Kita nggak akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi saudara, kita perlu berelasi dekat. Kemuliaan terbesar Simpson bukan saat ia hidup gagah, tapi saat ia mati dalam doa dan penyerahan. Saudara, kita kuat itu bukan ketika kita berhasil semuanya. Kalau kita berhasil semuanya, tetapi kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, itu bukan kuat. Kita kuat ketika kita bersama dengan Tuhan. Kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, Allah kita. Itu baru namanya kuat. Saudara, jadi karena itu ya saudara, balik lagi ke yang tadi di awal. Saudara, setiap kita itu pasti punya kelebihan. Tuhan pasti memberikan sesuatu sama kita untuk kita lakukan, kerjakan, gunakan di tengah dunia ini. Nah pertanyaannya, kita gunakan untuk apa? Untuk siapa? Simpson gunakan untuk dirinya sendiri. Kesenangan dirinya sendiri, keinginan dirinya sendiri. Dia tidak taat sama Tuhan, dia tidak tanya sama Tuhan. Saudara, apa yang kita punya, biarlah kita gunakan untuk Tuhan dan kita tanya, Tuhan kenapa Tuhan berikan ini ke saya? Tuhan mau saya gunakan ini untuk apa? Ya, kita tanya sama Tuhan.
Dulu dosen saya tuh bilang, ini masalah uang ya, bukan tentang kelebihan atau apa, tapi dosen saya pernah bilang begini, dan saya ingat begitu ya, saya selalu ingat ini. Dosen saya bilang, setiap uang yang saya terima, dia bilang, itu ada titipan Tuhan untuk saya berikan kepada orang lain. Dia selalu ngomong seperti itu. Waktu saya terima uang, maka saya akan bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan kasih uang ini untuk saya? Dia tanya sama Tuhan, seperti itu. Saudara, saya ingat nih ya, dosen saya bilang begitu. Lalu suatu hari, saya tiba-tiba ada seorang jemaat kasih saya uang, saudara. Dan uangnya banyak, saudara. Banyak. Dengan uang itu, saya bisa beli motor, saudara. Pokoknya banyak, begitu saya kaget. Ini kenapa saya dikasih? Saya tanya, kenapa? Ya, saya mau kasih aja buat kamu, begitu ya. Oke. Dan saya ingat, dosen saya bilang, uang itu titipan dari Tuhan untuk seseorang. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya dikasih uang ini? Uangnya banyak lagi. Tuhan mau saya kasih ke siapa? Saudara tahu nggak apa yang terjadi? Saudara habis saya dikasih uang itu ya, saudara. Besokannya ada yang WA saya. WA saya bilang, kok Mike, saya habis kecelakaan. Saya boleh nggak pinjam uang? Motor saya rusak, saya masuk rumah sakit. Dia bilang, oh berapa kamu butuh? Dia sebutin, 1 juta. Saya bilang, nggak usah pinjem. Oh kenapa? Nggak usah pinjem. Tuhan kasih uangnya buat kamu. Saya transfer. Udah. Masih ada. Lalu ada yang telepon saya. Teman satu angkatan, Michael, saya perlu uang nih, anak saya masuk kuliah. Saya boleh nggak pinjem uang? Saya bilang, berapa? Perlunya berapa? Dia sebutin, juta. Terus saya bilang, nggak usah pinjem. Pas jumlahnya, saya bilang, Tuhan udah siapin buat kamu. Saya transfer. Saudara, Tuhan berikan bukan buat saya. Cuman Tuhan berikan melalui saya. Cuman jangan habis ini, jangan tiba-tiba WA saya ya. Langsung Mike, saya mau pinjam uang. Langsung Mike, habis dikasih uang nggak ya? Jangan begitu ya. Iya ya, maksud saya cuman ini cerita. Maksudnya saya pernah mengalami hal seperti itu. Apakah selalu seperti itu? Ya, ada beberapa kali, tetapi tidak melulu seperti itu, tidak selalu seperti itu ya. Jadi jangan habis itu besok-besok ternyata WA-nya semua saya pinjam uang begitu. Enggak ya, tapi saya ingin katakan bahwa begini, apa yang Tuhan berikan, Tuhan punya maksud dan punya tujuan. Kita punya kelebihan, itu tadi tadi uang gitu ya. Ya Tuhan punya maksud dan tujuan. Saudara punya kemampuan, talenta, Tuhan punya maksud dan tujuan. Tanya sama Tuhan, mari kita taat sama Tuhan. Supaya kita jangan sampai salah langkah, saudara ya. Dan saudara, Yesus adalah hakim sejati yang tidak pernah gagal dan yang mati bukan karena dosanya, tetapi dosa kita. Ya. Simpson, ya dia melakukan untuk dirinya sendiri. Dia berjuang dengan kekuatannya untuk bebas dari kesalahannya sendiri. Di akhir dia mati, ya walaupun mungkin ya pasti kita tahu bahwa ini semua dalam rancangannya Tuhan, tetapi dia bisa ada di sana karena kesalahannya sendiri, betul? Kesalahannya sendiri. Dia ya mau ditipu berulang-ulang terus ada dalam dosa dan dia tidak taat. Akhirnya dia mati sendiri. Tetapi Kristus, dia adalah hakim yang sejati yang menyelamatkan setiap kita, membebaskan kita dari belenggu dosa. Dan dia mati bukan karena kesalahannya, bukan karena dosanya, tetapi karena dosa setiap kita. Dan kita bersyukur kita memiliki Kristus yang adalah hakim yang sejati, yang bisa membawa kita, bahkan bukan cuma mengarahkan, hei kamu harus begini, tapi dia adalah jalan itu. Ya, jalan itu, supaya kita boleh ujungnya menuju
kepada hidup. Nah, saudara, kita bersyukur untuk hal ini. Dan biarlah kita boleh terus ya percaya, kita terus memiliki iman di dalam Kristus. Jangan pernah tinggalkan, karena dia adalah hakim yang sejati. Hakim-hakim yang selama ini kita dengar dan kita pelajari, mereka ada manusia biasa yang jatuh dalam dosa juga, yang punya kelemahan, ya, punya keterbatasan. Tapi Yesus, dia tidak punya keterbatasan. Dia adalah hakim yang sejati, dan biarlah kita boleh terus percaya dan bersandar kepada dia. Nah, saudara, saat ini yuk kita boleh ngobrol sama-sama. Ini ada 3 pertanyaan ya. Apa sih yang membuat Simson mulai jauh dari Tuhan? Lalu bagaimana kita melihat anugerah Tuhan itu tetap bekerja dalam hidup yang mungkin sudah gagal? Ya, anugerah Tuhan dalam hidup kita itu kita tahu bahwa masih ada anugerah Tuhan nih. Ya, bagaimana kita melihatnya? Lalu yang ketiga, apa pelajaran dari kematian Simson yang bisa kamu terapkan hari ini?